Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman ragiba an sunnati falaysa minni. Al hadis al ayah, sadaqallahu wa sadaqa rasuluna bil habibul karim, wa nahnu ala dzalika syahidin syakirin wal hamidina walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus wal khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Kepala Yayasan SDIT Widya Duta Al Mukarram wal Mukhtaram Al-Hajj Bapak Haji Tasimin SEMPD, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Kepala Sekolah SDIT Widya Duta Ibu Yulianingsi Puji Aryanti SPD beserta jajarannya, dengan sama-sama kita hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Widya Duta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang Bapak banggakan siswa-siswi SDIT Widya Duta yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan mubarakah ini, kita masih dapat berjumpa kembali di hari yang berbeda dan juga di suasana yang berbeda. Bapak di sekolah, kalian di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhkan dari bahaya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mari sama-sama kita hantarkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minadh dhalala ila huda, dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Masyaallah muslimin, siswa-siswi SDIT Widya Duta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, dikatakan bulan haji atau bulan Idul Kurban, di mana bulan ini ada peristiwa penyembelihan hewan kurban. Di sini Bapak menyampaikan hikmah dari bulan Dzulhijjah atau hikmah berkurban. Apa saja hikmah berkurban? Hikmah yang berkurban yang pertama itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya atau putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau berdua ini mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apa? Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam mimpinya Allah memerintahkan kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu perintah dari Allah langsung untuk apa? Untuk menguji keimanan dan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allahnya luar biasa,
Maka dikatakan julukin Khalilullah. Khalilullah itu apa? Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah dibanding perintah manusia. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang ditunggu beberapa tahun, ya, sudah menikah oleh istri tapi nggak dikaruniai anak. Ketika sudah mendapatkan anak, langsung Allah mengujinya dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya itu Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam meranjak dewasa, sudah paham, sudah balik, barulah Nabi Ibrahim menyampaikan risalahnya atau mimpinya. Berulang-ulang kali Allah datang di dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk memerintahkan Nabi Ismail. Ketika sudah beranjak dewasa, barulah Nabi Ibrahim memerintahkan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Tapi subhanallah, Nabi Ismail pun tidak tidak ketakutan, tidak lari, ya. Bahkan Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kepada ayahnya, bahwa silakan ayah, kalau itu benar-benar perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang soleh. Akhirnya dilakukanlah menyembelih. Nabi Ismail diajak ke suatu tempat, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan penyembelihan. Tapi karena cintanya kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam jika cerita mau memotong, ya, atau menyembelih Nabi Ismail, akhirnya Allah ganti dengan kibas atau domba yang besar. Itulah bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejaknya atau contoh-contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, bahwa kalau Allah sudah perintahkan harus kita dahulukan dibanding perintah manusia. Yang kedua, hikmah yang kedua dalam berkurban adalah apa? Agar kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan ketakwaan kita. Takwa itu apa? Takwa itu selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu menjauhkan segala larangan Allah. Allah sudah memberikan nikmat banyak kepada kita. Nah, bukti kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah adalah apa? Kita melaksanakan kewajiban. Jika kita sudah mampu melaksanakan berkurban atau membeli kurban, ayo kita laksanakan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah lapang nih, sudah mampu untuk membeli hewan kurban, tapi kita nggak ada niat untuk membeli hewan kurban. Kata Rasulullah, jangan dekatkan musola atau jangan dekatkan tempat sholat. Maksud apa? Maksudnya jangan ikuti sunnahku, dia bukan tergolong umatku kalau dia tidak cinta kepadaku apabila dia dia tidak membeli kurban ketika dia sudah lapang. Nah, itu dia yang kedua. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, hikmahnya apa? Hikmah yang ketiga adalah kita mensiarkan agama Islam, ya, mensiarkan agama Islam, bahwa agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, agama yang bersosialisasi, membagi-bagikan hewan kurban itu adalah apa? Untuk kita mensedekahkan atau membagikan orang-orang susah, orang-orang miskin di sekitar kita yang belum merasakan daging hewan kurban, yang merasakan daging hewan kurban kemudian kita, yaitu rahmatan lil alamin, membagi-bagikan hadiah atau rezeki, yaitu berupa hewan kurban. Karena kalau kita mempunyai harta di jalan Allah, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perumpamaan bagi yang kita menanam satu buah benih, dan satu buah benih ini tumbuh, ya, 7 tangkai, dan 7 tangkai ini berbuah
100 buah, jadi kita dilipat gandakan 700 kali lipat. Tidak tertuang dalam Al-Quranul Karim, masalul ladzina yunfikuna amwalakum fisabilillah kamasalil habbatin sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habbah. Ya, jadi apa? Jadi Allah perumpamaan siapa orang membelanjakan harta jalan Allah, Allah akan berikan 700 kali lipat atau habbah yang dilipat gandakan sampai 100 dan sampai 700 kali lipat. Ya, sedekah kita. Ya, kalau kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 hikmah kurban itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak Ibu sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fakir mohon diri, mohon maaf dan batin apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir mohon diri, mohon maaf lahir dan batin, miskin ilmu, miskin pengetahuan, bahkan banyak dosa, mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.